Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'd. Baiklah, langsung saja di sini Bapak menjelaskan materi kuliah pengantar ilmu Al-Quran dan Hadis, materi yang ke-10 tentang sejarah periwayatan dan pembukuan hadis. Sejarah pertumbuhan dan perkembangan hadis. Kita lihat di sini peta pikirannya, sejarah pertumbuhan dan perkembangan hadis. Itu dibagi menjadi dua. Ada periode prakodifikasi, periode sebelum hadis itu dibukukan. Nah, kemudian periode yang kedua yaitu periode kodifikasi. Periode kodifikasi, periode hadis itu telah dibukukan. Periode prakodifikasi, hadis telah belum dibukukan secara resmi. Sedangkan periode kodifikasi, hadis itu telah dibukukan. Nah, inilah sejarah pertumbuhan dan perkembangan hadis itu dibagi menjadi dua, periode prakodifikasi dan periode kodifikasi. Kita lihat hadis. Yang pertama adalah hadis pada masa Rasul. Hadis pada masa Rasul, kita lihat peta pikirannya, Rasul melarang penulisan hadis umum karena khawatir akan kesalahan dan memerintahkan khusus untuk beberapa sahabat. Kemudian itu hadis pada masa sahabat dan tabi'in. Nah, sesudah masa Rasulullah itu ada masa sahabat. Setelah masa sahabat itu ada masa tabi'in. Nah, pada masa sahabat itu meriwayatkan itu adalah masa berkembang dan membatasi atau menyedikitkan riwayat. Masa taklil at-tasabut wa iqlal ar-riwayah. Masa dalam membatasi, menyedikitkan dalam hal periwayatan hadis. Itu pada masa sahabat. Kemudian ada masa tabi'in. Pada masa tabi'in, masa sesudah masa sahabat, itu adalah masa mencari dan menghafal hadis serta menyebarkannya. Mencari hadis karena para sahabat Nabi itu tersebar wilayah Islam, wilayah jajahan Islam. Ya, wilayah Islam itu kan semakin berkembang. Ada di Basra, ada di Kufah, ada di Makkah, ada di Madinah, ada di Yaman, dan di daerah-daerah lainnya yang perkembangan Islam itu pesat, semakin berkembang. Otomatis di sini para tabi'in itu mencari, terutama mencari sahabat untuk meriwayatkan suatu hadis. Mencari hadis, setelah hadis itu didapatkan, kemudian hadis itu dihafal. Setelah hadis itu dihafal, kemudian itu disebarkan. Ya. Kemudian setelah masa sahabat dan masa tabi'in itu ada masa ulama mutaqaddimin. Nah, pada masa ulama mutaqaddimin itu pembukuan hadis itu terjadi pembukuan hadis secara resmi itu terjadi pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Nah, berkembang pada masa ulama mutaqaddimin ini yaitu berkembang ilmu kritik para perawi hadis. Nah, kemudian pada masa ulama mutaqaddimin ini adalah masa mentashihkan hadis. Mentashihkan hadis artinya menseleksi hadis itu, menseleksi apakah hadis itu benar berasal dari Nabi atau tidak, apakah hadis itu sahih atau tidak. Kemudian setelah masa ulama mutaqaddimin itu adalah masa ulama mutaakhirin. Pada masa ulama mutaakhirin itu hadis itu dihafal dan diselidiki sanadnya oleh para ulama untuk menentukan kesahihan atau tidaknya suatu hadis. Kemudian gelar
adanya pemberian gelar keahlian ilmu hadis, adanya penyusunan kitab hadis melalui kepustakaan dan kitab sebelumnya. Kemudian penataan pembukuan hadis, mengklasifikasikan hadis setelah masa mutakaddimin itu masa mutakhirin, setelah masa ulama mutakhirin itu ada masa penataan dan pembukuan hadis, yaitu mengklasifikasikan hadis-hadis yang sejenis kandungannya, jenis sifat-sifatnya, isinya. Ya, contoh umpamanya hadis ini berkaitan dengan fikih, diklasifikasikan hadis itu hanya dicatat yang berkenaan dengan fikih saja. Ada hadis yang berkenaan dengan akhlak, kemudian hadis itu dikelompokkan hanya hadis-hadis yang membahas tentang akhlak. Ya, ada hadis yang membahas tentang akidah, dikelompokkan hanya membahas tentang akidah saja. Seperti itu yang maksud mengklasifikasikan hadis itu yang sejenis kandungannya, jenis-jenis, kemudian sifat-sifat isinya. Kemudian masa penataan pembukuan hadis itu, pada masa penataan dan pembukuan hadis itu menguraikan dengan luas, meringkas kitab-kitab hadis. Ada menguraikan hadis artinya memberikan sarah atau penjelasan terhadap hadis itu secara luas. Kemudian meringkas kitab-kitab hadis. Ya, kitab-kitab hadis itu diringkas. Ya, ada kitab-kitab hadis yang meringkas kitab-kitab hadis. Contoh, ada kitab yang meringkas kitab Sahih Bukhari dan Muslim. Ada kitab yang meringkas kitab Sunan Abu Daud. Nah, ada yang meringkas kitab Kutubus Sittah umpamanya. Kemudian menyusun kamus-kamus yang berkaitan dengan hadis, seperti Mu'jam al-Muhfahras li Alfaz Hadis. Di dalam kitab Mu'jam al-Muhfahras li Alfaz Hadis ini memudahkan kita untuk mencari hadis. Ini masa penataan dan pembukuan hadis. Nah, kemudian ini contoh setelah masa ulama mutaakhirin. Nah, kemudian ada juga masa sejarah hadis di era globalisasi, memasukkan kajian hadis-hadis dalam era digital. Hal ini guna mengembangkan studi hadis. Ya, ini yang zaman sekarang ini, yang mana memasukkan kajian hadis ya sangat, sebagai contoh bacaan banyak aplikasi-aplikasi yang berkaitan itu dengan hadis pada zaman sekarang ini, baik di Android, di smartphone atau di laptop. Ya, seperti di Play Store itu kan kalau Anda mengklik di situ kitab Sahih Bukhari, akan tampil kitab Sahih Bukhari. Itu contohnya bahwasanya sejarah hadis di era globalisasi ini memasukkan kajian hadis di dalam era digital. Hal ini menggunakan untuk mengembangkan studi hadis. Ya, ulangi, ya, sejarah pertumbuhan dan perkembangan hadis itu ada pada masa periode prakodifikasi sebelum hadis itu dibukukan, ada masa kodifikasi setelah hadis itu dibukukan. Yang awal itu adalah hadis pada masa Rasul. Rasul melarang penulis hadis umum karena khawatir akan kesalahan memerintahkan khusus untuk memberikan sahabat. Setelah masa Rasul itu ada masa sahabat, yaitu masa membatasi dan menyedikitkan riwayat. Setelah masa sahabat itu ada masa tabi'in, bahasa mencari dan menghafal hadis serta menyebarkan hadis. Kemudian setelah masa tabi'in ada masa ulama mutaqaddimin, pembukaan hadis, Khalifah Umar bin Abdul Aziz, berkembangnya ilmu kritik dan perawi hadis. Kemudian masa mentashihkan hadis. Setelah masa ulama mutaqaddimin ada masa ulama mutaakhirin. Yang hadis itu dihafal dan diselidiki sanadnya oleh ulama, adanya gelar keahlian ilmu hadis, adanya penyusunan kitab hadis melalui kepustakaan dari kitab hadis sebelumnya. Kemudian setelah masa ulama mutaqaddimin ada masa penataan pembukuan hadis, mengklasifikasikan hadis-hadis yang sejenis kandungannya, jenis sifat-sifat isinya, menguraikan dengan luas, meringkas kitab-kitab hadis, menyusun kamus-kamus hadis. Setelah itu ada lagi masa sejarah hadis itu di era globalisasi pada masa sekarang ini, yaitu memasukkan kajian hadis dalam era digital. Hal ini guna untuk mengembangkan studi hadis. Keberadaan hadis
sebagai salah satu sumber hukum dalam Islam memiliki sejarah perkembangan dan penyebaran yang kompleks. Sejak dari masa pra-kodifikasi, sebelum dibukukan hadis, zaman Nabi, sahabat, tabi'in, hingga pembukuan hadis, pada abad ke-2 Hijriah, perkembangan hadis pada masa awal lebih banyak menggunakan lisan, dikarenakan larangan Nabi untuk menulis hadis. Larangan tersebut berdasarkan kekhawatiran Nabi akan tercampurnya Al-Quran dengan hadis. Selain itu juga disebabkan fokus Nabi pada para sahabat yang bisa menulis Al-Quran. Larangan tersebut berlanjut sampai pada masa tabi'in. Larangan tersebut sampai pada masa sahabat, sampai pada masa tabi'in besar. Bahkan Khalifah Umar bin Khattab sangat menentang penulisan hadis yang pada masa sahabat. Begitu juga dengan khalifah yang lainnya, Abu Bakar, Umar termasuk Utsman, kemudian Ali. Periodisasi penulisan dan pembukaan hadis itu secara resmi dimulai pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz, itu abad kedua Hijriah. Terlepas dari naik turunnya perkembangan hadis, tak dapat dinafikan bahwa sejarah perkembangan hadis memberikan pengaruh yang besar dalam sejarah peradaban Islam.